Perkenalkan, nama saya Aurelia Foni Maheswari. Di sini saya akan menerangkan materi rangkuman informasi teknologi dan komunikasi. Ada 4 materi yang akan kita bahas, yaitu ke-1, penjelasan umum TIK, yang kedua, perangkat komputer, yang ketiga, perhitungan dengan Excel, dan yang keempat yaitu saran dan kesimpulan. Penjelasan TIK. Latar belakang. Teknologi informasi dan komunikasi TIK telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Di era digital ini, keberadaan TIK memengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, bisnis, dan kesehatan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana TIK berkembang dan dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, dalam perkembangan teknologi di bidang internet, media sosial merupakan salah satu yang saat ini sangat dibutuhkan manusia sebagai pemanfaatan publikasi yang bersifat individu maupun kelompok. Beberapa media sosial dapat diakses oleh siapapun selama tersambung dengan internet. Salah satunya adalah YouTube dan Instagram. Dan internet dapat dijadikan sebagai alat komunikasi tidak terbatas. Definisi TIK. Teknologi informasi. Teknologi informasi merujuk pada perangkat, sistem, dan aplikasi yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, memproses, serta menyebarkan informasi. Contoh teknologi informasi yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem jaringan. Teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah alat dan media yang digunakan untuk mentransmisikan informasi dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya termasuk telepon, internet, dan aplikasi komunikasi seperti email dan media sosial. Ada penerapan TIK. Ada 4 bidang dalam penerapan TIK, yaitu 1. Pendidikan. TIK dalam pendidikan menghadirkan pembelajaran jarak jauh, sistem manajemen pembelajaran, dan akses terhadap sumber informasi yang lebih luas. Yang kedua, ada pemerintah. TIK membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang efisien melalui platform digital. Yang ketiga, ada bisnis. Dalam dunia bisnis, TIK digunakan untuk e-commerce, manajemen logistik, pemasaran digital, dan analisis data yang mempercepat proses bisnis dan meningkatkan efisiensi. Yang keempat, ada kesehatan. Kesehatan memudahkan akses layanan kesehatan lewat konsultasi online, sistem manajemen rekam media elektronik, dan pemantauan kesehatan jarak jauh. Ada dampak negatif dan dampak positif dari TIK. Dampak positifnya yaitu 1. Kemudahan akses informasi. TIK memungkinkan akses informasi dengan cepat dan mudah. Yang kedua, efisiensi. Teknologi membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor, termasuk bisnis dan pemerintahan. Yang ketiga, inovasi. Kehadiran teknologi baru memungkinkan terciptanya solusi inovatif untuk berbagai masalah. Sedangkan dampak negatifnya yaitu 1. Keamanan data. Risiko kebocoran data atau serangan cyber meningkat seiring dengan penggunaan TIK. Yang kedua, kecanduan teknologi. Penggunaan berlebihan dapat menyebabkan kecanduan, terutama dalam media sosial dan permainan online. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Tidak semua orang memiliki akses yang setara terhadap teknologi, sehingga menciptakan kesenjangan digital. Materi kedua, perangkat komputer. Perangkat komputer adalah kumpulan berbagai komponen yang bekerja sama untuk menjalankan tugas-tugas komputasi seperti memproses data, melakukan perhitungan, dan mengeksekusi program-program yang telah ditentukan. Komponen komputer terdiri dari bagian-bagian atau perangkat yang esensial untuk membentuk sistem, dan setiap komponen memiliki peran khusus yang saling terkait dalam menjalankan tugas komputasi. Menu tab. Menu tab adalah komponen navigasi yang terdiri dari beberapa tab atau tombol yang ditempatkan secara horizontal atau vertikal.
Ketika sebuah tab dipilih atau diklik, konten yang terkait dengan tab tersebut akan ditampilkan. Fungsi menu tab. 1. Navigasi yang mudah. Memungkinkan pengguna untuk berpindah antara beberapa tampilan atau bagian aplikasi atau situs web dengan mudah. Yang kedua, organisasi konten. Membantu mengorganisasikan konten dalam kelompok yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Yang ketiga, penghematan ruang. Menghemat ruang pada layar dengan menyembunyikan konten yang tidak relevan hingga dibutuhkan kembali. Yang keempat, peningkatan pengalaman pengguna. Membuat antarmuka lebih intuitif dan meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Contoh menu tab. 1. Browser web. Tab di bagian atas browser seperti Chrome atau Firefox yang memungkinkan pengguna membuka beberapa halaman web dalam satu jendela. Kedua, aplikasi pengolah kata. Tab di bagian atas seperti di Microsoft Word untuk mengakses fitur seperti Home, Insert, Design, Layout, dan lain-lain. Yang ketiga ada situs web. Tab pada halaman produk dalam situs e-commerce untuk beralih antara deskripsi produk, spesifikasi, ulasan, dan lain-lain. Microsoft Office Word. Microsoft Office Word lebih dikenal sebagai Microsoft Word, adalah aplikasi pengolah kata yang dikembangkan oleh Microsoft. Aplikasi ini digunakan untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen teks. Microsoft Word adalah bagian dari suite Microsoft Office yang mencakup berbagai aplikasi produktivitas lainnya. Fungsi Microsoft Office Word yaitu 1. Pembuatan dokumen, kedua, pengeditan dokumen, ketiga, formatan teks, keempat, penyisipan gambar, kelima, kolaborasi, dan yang keenam adalah mail merge. Ada pula contoh penggunaan Microsoft Office Word yaitu 1. Surat resmi, membuat surat formal untuk keperluan bisnis atau akademik. Yang kedua, laporan, menulis laporan, penelitian, atau laporan keuangan. Yang ketiga ada kurikulum vitae atau CV, membuat CV atau resume untuk melamar pekerjaan. Yang keempat, buku atau e-book, menulis dan memformat buku atau e-book. Yang kelima ada karya ilmiah, menulis makalah ilmiah dengan format yang ditentukan. Email. Secara harfiah, email merupakan metode penulisan, pengiriman, dan penerimaan pesan melalui sistem komunikasi elektronik berupa internet. Kehadiran email membuat proses surat-surat menyurat jadi lebih mudah dan cepat dilakukan tanpa harus mengirimkannya melalui pos. Menurut Eko H. Setianto dan Smith Dev Komunikasi dalam buku asiknya Bertukar Email tahun 2008, fungsi email pada dasarnya sama seperti surat, yakni sebagai media penyampaian pesan. Namun karena dikirim menggunakan perangkat yang terhubung internet, email memiliki banyak kelebihan dibanding surat biasa. Salah satunya, email hanya membutuhkan waktu singkat untuk pengiriman dan penerimaannya. Berbeda dengan surat yang bisa membutuhkan waktu 1 atau beberapa hari. Namun dalam perkembangannya, email telah menjadi media penyimpanan data, identitas diri, persyaratan pembuatan berbagai akun seperti media sosial dan sebagainya. PowerPoint. PowerPoint merupakan software yang digunakan untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide. Dengan adanya aplikasi ini, seseorang akan lebih mudah dalam membuat presentasi yang dibuat secara sederhana, menarik, bahkan profesional yang mana digunakan sebagai bahan pembelajaran di kelas maupun di depan umum. Fungsi PowerPoint yaitu 1. Membuat presentasi. PowerPoint memungkinkan pengguna untuk membuat presentasi yang profesional dan menarik. Anda dapat membuat slide yang berisi teks, gambar, grafik, dan video, dan mengatur tata letak serta desain slide sesuai kebutuhan. Yang kedua, PowerPoint menyediakan berbagai macam alat,
untuk memperintah presentasi Anda. PowerPoint juga memungkinkan Anda untuk mencetak presentasi dalam berbagai format. PDF. PDF atau Portable Document Format adalah format file yang digunakan untuk menyajikan dokumen yang independen dari perangkat lunak, perangkat keras, atau sistem operasi apapun yang membuatnya mudah untuk dibagikan dan disimpan. Fungsi PDF. Format PDF berfungsi untuk membuat dan menyimpan dokumen dua dimensi yang terdiri dari teks, huruf, gambar, tautan, dan grafik vektor. Dokumen berformat PDF lebih fleksibel, dapat dikunci dan cenderung lebih aman. Proses pertukaran dokumen berformat PDF via email dapat dilakukan dengan mudah karena biasanya ukurannya kecil. Contoh PDF yaitu laporan, formulir digital, dan e-book. Printer dan scanner. Printer adalah perangkat keras yang digunakan untuk mencetak data digital di komputer seperti teks, dokumen, atau gambar ke media fisik seperti kertas dan banner. Printer memfasilitasi proses produksi dokumen fisik dari dokumen digital yang ada di komputer. Scanner dokumen adalah sebuah alat untuk scan dokumen. Scanner ini dapat melakukan scanning terhadap dokumen dalam jumlah banyak dan berkelanjutan. Untuk keperluan arsip dokumen digital jangka panjang. Fungsi dan contoh. Scanner memudahkan dalam mengarsipkan, menggandakan, hingga membagikan dokumen-dokumen yang dulunya hanya tersedia dalam versi fisik. Selain dokumen berupa teks, scanner juga bisa mendigitalisasikan gambar seperti poster, brosur, atau foto sehingga memudahkan seseorang untuk menggandakan atau membagikan secara individual. Contohnya adalah Adobe Document Cloud, CamScanner, TurboScan, Microsoft Office Lens. Printer. Fungsi printer yang utama adalah mengubah data digital menjadi cetakan fisik. Data digital itu bisa berupa teks, gambar, grafik, atau kombinasi dari semuanya ke dalam kertas. Contoh penggunaan printer yaitu mencetak laporan, gambar, dan dokumen. Internet dan intranet. Internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dengan komputer-komputer di seluruh dunia melalui telepon, satelit, dan sistem-sistem komunikasi lainnya. Intranet adalah bentuk teknologi yang digunakan dalam suatu organisasi atau perusahaan dan merupakan jaringan pribadi yang hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu yang memiliki izin. Fungsi dan contoh. Internet. Internet adalah sarana konektivitas dan komunikasi, akses informasi, pengetahuan dan edukasi, alamat dan pemetaan, kemudahan bisnis, serta hiburan. Contoh internet yaitu browsing, email, dan media sosial. Intranet. Jaringan intranet biasanya digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer perusahaan yang terdiri dari server, printer, switch, serta akses point dengan ruang lingkup terbatas pada satu lokasi. Contoh intranet yaitu portal karyawan, akses ke aplikasi bisnis, atau sistem manajemen relasi pelanggan atau CRM, dan sistem manajemen konten atau CMS. Hardware and software. Software atau perangkat lunak komputer adalah seperangkat instruksi, data atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Software merujuk pada program yang terdapat dalam komputer dan hanya bisa dilihat, sehingga perangkat lunak tersebut tidak dapat dirasakan fisiknya seperti halnya perangkat keras. Hardware adalah perangkat komputer yang dapat disentuh dan memiliki fungsi untuk menjalankan komputer. Setiap perangkat keras komputer atau hardware adalah objek fisik. Fungsi software. Fungsi-fungsi software adalah sebagai berikut. Ke-1.
menyediakan fungsi penting komputer seperti ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung komputer agar dapat beroperasi. Kedua, mengelola setiap hardware yang ada di komputer agar dapat bekerja secara bersamaan. Yang ketiga, mengidentifikasi program-program yang ada di komputer. Yang keempat, sebagai penghubung antara beberapa software dengan hardware yang ada di komputer. Yang kelima, sebagai penerjemah ke dalam bahasa mesin agar hardware bisa memahami perintah-perintah yang dikirimkan oleh pengguna. Contoh software. Satu, ada software aplikasi. Contoh software aplikasi seperti Office Suite, software grafis, database, dan program manajemen database, browser web, Microsoft Office Word, alat pengembangan software, program editor gambar, dan berbagai platform komunikasi. Yang kedua, ada software system. Perangkat lunak sistem dirancang untuk menjalankan program aplikasi dan perangkat keras komputer. Contoh perangkat lunak sistem adalah sistem operasi yang bekerja untuk mengelola semua program komputer. Contoh lain software sistem seperti firmware, penerjemah bahasa komputer, dan utilitas sistem. Yang ketiga, ada driver perangkat. Software jenis ini bekerja untuk mengontrol perangkat dan peripheral yang terhubung ke komputer. Contoh driver perangkat yang banyak digunakan oleh pengguna teknologi adalah USB, keyboard, handphone, dan printer. Yang keempat, ada software pemrograman. Perangkat lunak jenis ini adalah software yang digunakan menulis kode. Contoh perangkat lunak pemrograman seperti assembler, compiler, debugger, interpreter, Java, dan Microsoft Visual Basic. Berikut fungsi hardware dan penjelasannya secara lengkap. 1. Menerima output. Fungsi pertama dari hardware adalah menerima output. Dalam hal ini, hardware memiliki fungsi khusus untuk menerima input yang dilakukan oleh pemilik komputer atau laptop. Dari sini, input yang sudah diterima akan ditransfer pada output di dalam komputer. Yang kedua, fungsi selanjutnya dari hardware adalah mampu mengolah informasi atau data. Yang ketiga, selain itu, hardware juga berfungsi untuk memberikan output. Caranya, perangkat keras akan memberikan output kepada pengguna komputer atau laptop. Lalu, setiap output yang dilihat oleh pengguna akan ditampilkan lewat hardware tertentu. Yang keempat, fungsi terakhir dari hardware adalah menyimpan data atau informasi. Setiap output yang dihasilkan oleh komputer dapat disimpan dalam perangkat penyimpanan di komputer seperti hard disk drive dan SSD. Contoh hardware. Contoh hardware pertama adalah mikrofon. Selain bisa menangkap secara visual, juga terdapat perangkat keras yang dapat menangkap suara, yakni perangkat mikrofon. Kedua, kamera. Juga termasuk dalam komponen hardware kategori eksternal. Perangkat ini bekerja dengan menangkap gambar secara visual dan mengalirkannya ke komputer atau melalui komputer ke perangkat jaringan. Yang ketiga, perangkat hard drive adalah ruang penyimpanan data secara permanen dan sementara. Dalam hard drive, pengguna dapat menyimpan berbagai file dalam berbagai bentuk format. Yang keempat, komponen keyboard adalah perangkat input yang menampilkan sejumlah huruf, angka, dan karakter standar. Yang kelima, motherboard merupakan unit yang menampung pemrosesan pusat CPU. Motherboard berfungsi sebagai hubungan pusat yang dijalankan oleh semua komponen perangkat keras lainnya. Yang keenam, ada CPU, merupakan otak komputer yang berfungsi untuk memproses dan mengeksekusi instruksi digital dari berbagai program. Materi yang ketiga, perhitungan dengan menggunakan Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program spreadsheet yang dikembangkan oleh Microsoft untuk platform Windows, macOS, Android, dan iOS. Program ini digunakan untuk membuat, mengedit, dan mengelola data dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Ada pula fungsinya. 1. Pengolahan data. Menghitung data dengan formula dan fungsi. Mengelola data dalam bentuk tabel dan grafik. Yang kedua, menyimpan data. Menyimpan data dalam berbagai format, serta integrasi dengan berbagai database dan sistem informasi lainnya. Yang ketiga, pelaporan.
membuat laporan keuangan, anggaran, dan laporan statistik. Yang keempat, automatisasi, menggunakan makro untuk mengatomisasi tugas berulang, serta menggunakan VBA atau Visual Basic for Application untuk membuat skrip kostum. Cara kerja Excel. 1. Membuka Excel. Jalankan aplikasi Excel pada komputer atau perangkat Anda. Yang kedua, membuka workbook. Buat workbook baru atau buka file yang sudah ada. Workbook adalah file Excel yang berisi satu atau lebih worksheet atau lembar kerja. Yang ketiga, mengisi data. Masukkan data ke dalam sel-sel pada worksheet. Sel adalah kotak yang merupakan perpotongan antara baris dan kolom. Yang keempat, menggunakan formula dan fungsi. Gunakan formula dan fungsi untuk melakukan perhitungan pada data. Contoh fungsi termasuk sum, average, dan lookup. Kelima, memformat data. Terapkan format pada sel untuk meningkatkan tampilan data. Ini bisa mencakup font, warna, dan border. Yang keenam, membuat grafik. Gunakan data untuk membuat grafik yang dapat membantu visualisasi informasi. Yang ketujuh, menyimpan dan mencetak. Simpan workbook secara berkala untuk menghindari kehilangan data. Workbook dapat dicetak untuk berbagi dalam bentuk fisik. Contoh penggunaannya. 1. Pengelolaan anggaran. Membuat spreadsheet untuk melacak pengeluaran dan pemasukan bulanan, dan juga menggunakan fungsi sum untuk menjumlahkan total pengeluaran. Yang kedua, analisis penjualan. Menganalisis data penjualan untuk mengidentifikasikan tren dan pola, serta menggunakan pivot table untuk merangkum data penjualan berdasarkan wilayah atau produk pelacakan proyek. Yang ketiga, membuat daftar tugas dan tenggat waktu. Menggunakan conditional formatting untuk menyoroti tugas yang mendekati tenggat waktu. Berikut adalah visualisasi Excel. Kesimpulan dari teknologi dan informasi yang telah saya bahas adalah teknologi informasi dan perangkat komputer telah menjadi pilar utama dalam berbagai aspek kehidupan modern, termasuk bisnis, pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Kemajuan dalam perangkat keras hardware dan perangkat lunak software memungkinkan proses komputasi yang lebih cepat, efisien, dan kompleks. Pengembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, komputasi awan, dan Internet of Things mendorong otomatisasi di berbagai industri. Ada pula saran-sarannya, yaitu 1. Memanfaatkan teknologi cloud. Layanan cloud memungkinkan akses data jarak jauh dan penghematan biaya infrastruktur, cocok untuk meningkatkan efisiensi kerja. Yang kedua, keamanan informasi. Perlindungan data sangat penting dengan menggunakan teknologi keamanan seperti enkripsi dan firewall untuk mencegah serangan cyber. Yang ketiga, perangkat komputer sesuai kebutuhan. Pilih perangkat sesuai fungsi, misalnya komputer dengan spesifikasi tinggi untuk gaming atau desain, sementara laptop biasa cukup untuk tugas administratif. Yang keempat, pendidikan teknologi. Menguasai teknologi terkini penting untuk menjaga relevansi di dunia kerja dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang kelima ada sustainable computing. Pilih perangkat hemat energi untuk mengurangi dampak lingkungan. Sekian informasi yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan kata atau kalimat atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.